Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game 90net. Sebelum gua mulai videonya guys, di sini gua mau jelasin dikit ya. Jadi kan creepypasta ini itu gua ambil berdasarkan tier list Internet Iceberg. Nah, ini kan kalau kalian lihat tier listnya itu ada banyak banget guys. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang bertanya ke gua kenapa creepypasta yang gua jelasin itu singkat dan pendek banget, itu jawabannya ya wajar aja karena ini kan tier list Internet Iceberg. Gak mungkin dong gue jelasin full ceritanya. Kalau misalkan gue jelasin fullnya ya, itu bakalan makan durasi sampai 1 jam lebih. Dan gue jamin itu bakalan boring. Ya kalau misalkan kalian tetap ngebet minta gue ngebahas sampai 1 jam lebih, mungkin gue akan usahakan di next video. Nah untuk kalian yang kalau misalkan udah sering nonton Game 90net, jadi tier list Internet Iceberg yang kita bahas itu kan udah ada 2 episode ya, episode 1 sama episode kedua. Nah ini adalah episode yang ketiga. Jadi untuk kalian guys yang baru aja datang, yang belum subscribe, usahakan subscribe channel Game 90net, like video gua supaya like-nya rame, gua semangat bikin videonya, dan gua tahu kalian itu suka dengan video gua. Dan kalau kalian pengen lihat episode yang sebelumnya, kalian bisa cek aja langsung di channel gua. Nah, mendingan kita langsung aja ke videonya guys. Internet Iceberg Creepypasta. NX merupakan creepypasta yang mengkisahkan tentang adanya sebuah keluarga yang berencana untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Nah, singkatnya itu kayak begini. Jadi keluarga ini itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Saat mereka bepergian dalam jarak yang cukup jauh, tiba-tiba mobil yang dikendarai sang ayah mengalami kecelakaan. Nah, yang selamat dari insiden kecelakaan tersebut adalah istrinya dan kedua anaknya. Sedangkan si ayah itu meninggal. Dari sinilah kemudian ceritanya itu berlanjut. Di sini sang ayah bertemu dengan pria bercahaya aneh yang terus tersenyum ke arah dirinya. Sosok cahaya ini itu bahkan ngomong nih kalau dia akan mereinkarnasi jiwa sang ayah menjadi wanita keturunan Chinese. Nah, yang paling aneh dari semua kejadian ini adalah sosok cahaya tersebut itu diduga adalah Tuhan, atau cerita aslinya itu dikatakan ia merupakan jelmaan dari Yesus yang sedang melakukan proses pembenihan kepada seluruh anak-anaknya untuk dijadikan sosok maha sempurna yang kelak akan dipercaya dapat menggantikan Yesus. Aneh kan? Nah, sosok dari Yesus ini juga ngomong kalau seluruh anak yang udah direinkarnasi ternyata dulunya itu juga pernah mengalami reinkarnasi. Alias ketika anak yang dimaksud adalah anak yang terpilih, ketika mereka mati, mereka nantinya akan terus direinkarnasi terus menerus berulang-ulang dengan tujuan supaya anak-anak dari Yesus ini itu mendapatkan yang namanya sosok pemimpin yang sempurna. Anansi Godman Story. Guys, untuk cerita yang satu ini itu panjang banget. Jadi sekali lagi gua bakalan jelasin versi paling simpelnya. Oke? Jadi gini, Anansi Godman Story itu menceritakan tentang sekelompok anak muda yang berpetualang ke hutan belantara yang sangat luas. Di dalam hutan ini benar-benar kayak hutan yang gak pernah terjamah, alias hutan yang masih memiliki pepohonan yang tinggi, gelap, bahkan terdapat binatang buas di dalamnya. Sampai suatu malam, kelompok anak muda ini itu pun sampai di suatu lokasi tujuan mereka, yaitu sebuah kabin yang dimiliki oleh salah satu temannya. Nah, di sini juga lah mereka kemudian bertemu dengan sosok makhluk gaib yang disebut dengan Anansi Godman atau sosok manusia kambing yang sekaligus dari sinilah tragedi mengerikan mulai menimpa diri mereka. Annie 96 is Typing. Annie 96 is Typing merupakan cerita yang sangat populer pada tahun 2014 dan di tahun 2017. Nah, ceritanya ini dibikin dengan versi kayak chatting dan kurang lebih di sini itu ceritanya ada 2 orang, diantaranya ada Annie 96 dan juga MC Davi. Awalnya mereka ini melakukan semacam chatting ringan jam 1 malam karena Annie itu nggak bisa tidur, dan dari sinilah si Annie kemudian ngechat si Davi. Isi chatnya itu nggak ada yang aneh sama sekali karena mereka cuma ngobrol canda-canda tawa biasa doang. Cuman gak lama setelah itu di halaman rumah Annie ada seorang pria misterius yang menatap ke arah jendela kamarnya. Yang paling creepy-nya lagi, ternyata si Annie
ini tinggal sendirian. Sekaligus Annie juga bingung karena ketika ia ngelihat sosok pria misterius tersebut, ternyata pria ini itu mengenakan jaket yang pernah dipakai oleh Annie. Bad Dream. Bad Dream menceritakan tentang seorang anak perempuan yang tertidur pulas bersama dengan ayahnya. Nah, ketika jam menunjukkan pukul 3.32 pagi, tiba-tiba putrinya itu terbangun. Badannya itu sampai keringetan dan shock banget pokoknya. Sampai-sampai ini kayak ngebikin ayahnya itu kebangun. Sang ayah itu mencoba menghibur putrinya. Apakah putrinya itu sedang bermimpi buruk? Si anak itu kemudian menjawab, iya. Dari sinilah kemudian si ayah itu mencoba membujuk anaknya untuk menceritakan mimpi yang ia dapat. Cuman anehnya si anaknya ini itu gak mau nih ngomong ke ayahnya kalau barusan ia bermimpi bertemu dengan apaan. Ditambah lagi si anak perempuan tersebut tiba-tiba membisik ke telinga ayahnya dan mengatakan kalau misalnya ia menceritakan mimpinya, nanti makhluk yang memakai kulit ibunya yang telah meninggal akan muncul memakan ayahnya. Saat itu jugalah tubuh ayahnya itu mengalami kelumpuhan dan selimut yang ia pakai mulai ketarik ke bawah. blindmaiden.com. blindmaiden.com merupakan creepypasta yang berasal dari Spanyol. Ceritanya nih ya, itu kayak begini. Di sini ada sebuah website dengan nama blindmaiden.com. Website ini itu hanya dapat diakses dengan 3 syarat, yaitu kalian harus sendirian, matikan ruangan kamar kalian, lalu cobalah akses website ini terus-menerus sampai kalian berhasil. Karena sekali coba itu pasti bakalan gagal, kalian gak bakalan bisa masuk ke website yang satu ini. Rumor paling creepy dari web yang satu ini adalah ketika misalnya kalian berhasil masuk, nantinya di sini kalian akan diberikan 2 pilihan, yaitu terima atau tolak. Kalau misalnya kalian mengklik tombol tolak, maka kalian akan diberikan izin untuk mengakses semua dokumen file-file video mengerikan dari orang yang dimutilasi sampai ke adegan yang benar-benar gak pantas untuk ditonton. Semuanya 100% original, disturbing banget. Cuman kalau misalkan kalian mengklik terima, maka ini akan menjadi lebih creepy lagi. Di sini monitor kalian tiba-tiba akan mati, lalu gak lama setelah itu akan hidup kembali. Dan di sini itu kemudian akan muncul kamera CCTV sosok misterius yang berjalan menuju ke rumah kalian. Gak lama setelah itu sosok ini itu akan menghampiri masuk ke dalam rumah kalian secara diam-diam, masuk ke dalam ruangan kamar dan menyerang kalian dengan mencongkel bola mata kalian untuk dijadikan koleksi video blindmaiden.com. Kalau kalian tertarik dengan web yang satu ini, linknya ada di deskripsi. Lost Camera Head. Lost Camera Head adalah cerita tentang sosok creature yang disebut Camera Head. Makhluk yang memiliki bentuk berkepala kamera recorder dan memiliki bentuk fisik yang sangat mengerikan. Anyway guys, makhluk ini itu mirip banget dengan Siren Head, cuma bedanya Camera Head itu lebih dulu muncul dan kalau nggak salah kira-kira pada tahun 2009, sedangkan Siren Head itu muncul sekitaran tahun 2019. Jadi Camera Head sendiri itu bisa dikatakan juga sebagai creepypasta yang hilang atau lost media. Channel Limit. Channel Limit merupakan cerita yang sangat misterius. Jadi gini, tujuan dari cerita ini itu adalah membuat si tokoh utama yang ada di dalam cerita ini mencapai tujuannya, yaitu menemukan sebuah siaran TV yang bisa memberikan arahan tentang bagaimana caranya mendapatkan cinta sejati, bagaimana caranya mendapatkan jalan hidup yang benar. Pokoknya ini kayak sejenis tutorial lah. Rupanya untuk bisa menemukan channel ini ada cara khususnya, yaitu kalian harus memiliki TV yang super jadul, lalu melakukan beberapa ritual seperti mengajak beberapa orang, makin ramai itu semakin bagus. Lalu kalian harus menyalakan TV ke channel yang hitam putih atau channel yang statis. Setelah itu kalian biarkan TV-nya itu menyala di dalam ruangan dan kalian harus meninggalkan ruangan tersebut dalam keadaan gelap, gak boleh ada cahaya sama sekali. Selain itu di sini kalian juga harus menyiapkan beberapa benda seperti 2 cermin genggam, senjata api, buku favorit, HP, kunci pintu, dan yang terakhir adalah palu. Setelah kalian menyiapkan semua benda tersebut, kalian harus memberikan benda yang kalian miliki ke orang-orang yang kalian panggil tadi. Lalu kalau misalnya ruangan tersebut sudah ditinggali selama 3 jam lebih, kalian boleh masuk ke dalam ruangan. Dan dari sinilah cerita creepy-nya itu pun dimulai. Kul Desak. Kul Desak merupakan sebuah kisah lama yang berlatar pada tahun 19-an,
Di sini ceritanya ada seorang anak bernama Rolf yang telah tinggal di Kuldesak. Nah, Kuldesak sendiri itu dirumorkan sebagai tempat aneh yang selalu menimbulkan tragedi-tragedi tidak menyenangkan. Dating game. Dating game menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang sudah berusia 32 tahun yang selalu mengeluh tentang hidupnya yang masih jomblo dan belum menikah. Menurutnya, melihat semua temannya udah menikah dan memiliki anak seperti melihat mimpi buruk untuk dirinya sendiri. Dari sinilah kemudian si pria ini itu memutuskan untuk mencari jodoh lewat aplikasi dating game, gimana kalian bisa berkencan dengan wanita random dan kisahnya ini kemudian dimulai. Di sini ia bertemu dengan berbagai jenis wanita. Ada yang masih muda banget tapi sudah punya anak. Ada juga yang berusia 27 tahun tapi sudah janda. Lalu ada juga yang berusia lebih muda dan sudah memiliki 3 orang anak. Dari sinilah kemudian si pria tersebut memilih wanita yang berusia 27 tahun dan ceritanya itu kemudian berlanjut di mana mereka berdua itu menikah. Di sini kalian akan dikejutkan dengan kisahnya yang ternyata ia harus lajang kembali karena istrinya dieksekusi mati. Dogscape merupakan cerita yang dibagi-bagi menjadi beberapa part. Di antaranya ini sudah ada sebanyak 14 log cerita dan ada 2 buah cerita tambahan. Nah, kurang lebihnya itu kayak gini guys. Jadi Dogscape itu menceritakan tentang perjalanan seseorang yang terbangun dan terjebak di suatu tempat yang sangat aneh. Tempat ini itu memiliki model gaya bangunan kuno yang sudah lama nggak terpakai. Dan anehnya lagi gak ada satupun tanda-tanda kehidupan manusia. Yang ada hanyalah anjing. Iya, anjing. Semua tempatnya ini itu dipenuhi oleh anjing-anjing liar, ganas, dan jenisnya itu ada banyak banget. Ditambah lagi pria ini harus berusaha keras untuk keluar dari tempat tersebut dan ia juga harus menghindar dari anjing buas yang selalu ada di sana. Doors itu menceritakan tentang kisah seorang anak yang telah diadopsi, diasuh oleh sebuah keluarga bahagia. Di antaranya ada ayah bernama Richard, sang ibu dikenal dengan nama Jessica dan adiknya bernama Emily. Walaupun tokoh utamanya adalah anak adopsi, ia merasa sangat bahagia bisa diasuh oleh keluarga ini karena semenjak ia masih balita ia bahkan gak ingat wajah asli orang tuanya itu kayak gimana. Ditambah lagi karena keluarga angkatnya ini sangat baik dan perhatian, ia merasa sangat beruntung bisa diasuh oleh mereka. Sampai suatu malam tragedi mengerikan pun muncul, di mana ia mencium aroma darah yang sangat kuat dan mendengar Richard alias ayahnya itu berteriak. Saat itu juga tokoh utama itu langsung menghampiri suara tersebut dan ia terkejut, syok karena melihat pria misterius dengan badan besar yang telah membantai keluarganya sampai tewas. Ed and Eddie Lost Episode. Ed and Eddie Lost Episode adalah salah satu cerita episode yang telah hilang dari versi original kartun anak-anak yang berjudul Ed and Eddie. Kartun ini itu sangat populer pada tahun 2003 dan sering tayang di channel Nickelodeon. Nah, ceritanya ketika acara kartun ini baru aja mulai ditayangkan secara resmi, rupanya di episode nomor 34 muncul sebuah episode yang cukup aneh dan misterius banget. Karena kalau kalian lihat versi originalnya ini sangatlah berbeda dengan episode nomor ke-34. Di dalam episode yang ke-34 ini itu terdapat cuplikan-cuplikan aneh yang disertai dengan glitch dan beberapa karakter Ed dan juga Eddie yang menunjukkan ekspresi yang cukup mengerikan. Di sini banyak yang berteori episode ini sengaja dipublish untuk memancing penonton agar terjebak dan ingin mencari tahu cerita kartun Ed and Eddie. Cuman ada juga nih yang bilang kalau episode ini itu diunggah oleh seseorang staff yang enggak bertanggung jawab. Fallout 3 Number Station. Fallout 3 Number Station adalah seri dari game Fallout yang sangat populer. Tapi creepypastanya ada di Fallout versi ketiga. Ceritanya itu kayak gini. Jadi ketika para player yang berhasil menuju ke sebuah stasiun radio, mereka akan menemukan suara misterius dari pria yang disebut dengan nama Three Dog. Di sini Three Dog itu menyebutkan apakah kalian sudah menonton YouTube saya. Setelah itu ia akan menyebutkan beberapa kode misterius, di antaranya 2 4 1 6 1 2 2 4 2 0 1 2. Dan kata-kata lainnya lagi adalah
Ratu telah meninggal dunia. Diikuti dengan kode 423192014. Nah, sampai detik ini cerita dari Fallout 3 Number Station masih banyak banget orang-orang yang bingung kenapa Three Dog itu bisa berbicara dengan kata-kata aneh. Padahal kata-kata tersebut itu nggak pernah dipublish secara resmi oleh developer gamenya sendiri. Bahkan sampai muncul kode misterius yang nggak dapat diketahui sama sekali. Funny Mode mengkisahkan seorang pria bernama Charles yang kurang lebih ia mulai diteror oleh kengerian sosok misterius yang disebut dengan nama Funny Mode. Awalnya sosok ini itu muncul pertama kali di dalam mimpi Charles. Ia digambarkan memiliki wajah putih, pucat, matanya yang hitam, hidungnya panjang, dan yang paling creepy-nya adalah mulutnya ini ketika ia tersenyum akan kelihatan sangatlah lebar. Gengar and Clefable merupakan karakter di dalam game Pokemon. Hampir semua versi Pokemon terdapat karakter ini karena mereka adalah karakter Pokemon versi generasi yang pertama. Nah, untuk Gengar sendiri biasanya ini berasal dari Gastly yang berevolusi menjadi Hunter dan evolusi terakhirnya adalah Gengar. Lalu untuk Clefable berawal dari Clefairy. Rupanya guys, di sini itu ada beberapa penggemar Pokemon yang berteori kalau Gengar dan Clefable setelah mereka berevolusi ke tahap terakhir memiliki bentuk yang sama. Yang ujung-ujungnya di sini muncullah spekulasi yang mengatakan Gengar adalah bayangan sisi gelap dari karakter Clefable. Goodman Saga Camcorder menceritakan sebuah misteri dari keluarga Goodman yang berencana untuk pergi berlibur ke suatu tempat. Sampai suatu momen ada salah satu keluarganya yang memutuskan untuk membeli kamera recorder. Nah, alasan dibalik kenapa mereka pengen beli kamera recorder ya simple aja sih, karena mereka ingin menyimpan memori kebersamaan saat mereka liburan. Nah, ceritanya mereka itu mendapatkan kamera recorder dari eBay dan harganya itu murah banget. Cuman anehnya nih, mereka juga dapat sebuah recorder jadul yang bertuliskan angka 2006. Iya, cuma angka 2006, gak ada huruf yang lain sama sekali. Karena penasaran, mereka pada akhirnya memutar rekaman tersebut dan hasilnya selama 10 detik muncul layar biru. Terus ada rekaman sebuah tempat seperti di taman bermain anak-anak. Nah, awalnya mereka nggak notice nih di antara anak-anak yang berlarian yang sedang bermain. Rupanya di sini ada satu anak perempuan yang menatap ke arah layar recorder. Anak ini terlihat pucat, rambutnya coklat, mengenakan mantel warna kuning, dan gak lama setelah itu pemandangan menjadi mengerikan karena suara yang ada di dalam recorder ini tiba-tiba berubah menjadi dengungan keras. Lalu anak perempuan yang tadi berdiri di paling ujung tiba-tiba muncul di depan layar kamera dan wajahnya semakin pucat, matanya hilang, dan mulutnya itu memuntahkan lendir berwarna hitam. Gregory Rome menceritakan adanya sebuah episode baru dari Nickelodeon yang ceritanya akan ditayangkan. Cuman anehnya sampai detik ini kartun tersebut belum pernah mendapatkan kabar akan tayang di TV resminya. Kurang lebih nih ceritanya, itu kan ada seorang pria dewasa yang punya pengalaman seram. Jadi ketika si pria ini masih kecil, ceritanya dia itu kayak diajak pergi berlibur sama keluarganya dan tujuan mereka itu adalah pergi ke studio Nickelodeon. Kebetulan juga nih anak ini itu fans banget sama kartun yang ada di Nickelodeon. Nah, ketika mereka sudah sampai di studio Nickelodeon, mereka ini kan ceritanya keliling-keliling area yang ada di sana. Bahkan mereka diperlihatkan beberapa adegan-adegan film di studionya langsung. Sampai suatu momen ketika anak laki-laki ini sedang sendirian, di sini ada seorang staf dari Nickelodeon yang menghampiri anak tersebut dan memberikan DVD kartun episode baru. Si staf ini itu mengatakan kalau DVD ini adalah project atau kartun yang akan segera ditayangkan. Karena si anak ini merasa bahagia, DVD ini itu ceritanya langsung diputar. Cuman setelah DVD-nya udah diputar nih, rupanya malah ketakutan sendiri karena isi dari DVD tersebut di sini ada karakter Gregory yang memperkenalkan dirinya, lalu ia terus-menerus mengatakan hanya ada aku dan kamu, dan suasana itu berubah jadi creepy disertai dengan karakter Gregory yang kayak ngeglitch sambil tertawa menyeramkan. No one can hear you. Embrace me. I need love. Gregory need love.
Happy Sunday Care. Happy Sunday Care menceritakan sebuah tempat panti asuhan dan beberapa rentetan peristiwa yang sangat misterius. Dari rumor yang beredar, Sunday Care adalah panti asuhan paling ramah dan nyaman untuk penitipan anak. Cuman ketika ada wartawan yang berkunjung ke sana, ternyata suasananya terasa berbeda banget. Jadi di sini ceritanya kalau misalkan ada orang yang dengar kata-kata Sunday Care, mereka bakalan beranggapan kalau Sunday Care itu adalah panti asuhan yang nyaman. Cuman ketika wartawan ini sampai di sana, di pusat lokasi, ia ngeliat tempat main anak-anak itu parah banget, dari ayunannya yang udah berkarat, beberapa peralatan yang udah rusak, dan juga bangunan yang kurang terawat. Bahkan ketika wartawan ini mencoba bertanya ke salah satu perawat yang ada di sana, rupanya perawat anak ini itu berbisik dan mengatakan ketika malam tiba, ia biasanya mendengar ada beberapa anak yang menangis dan menjerit kesakitan. Ada juga suara benturan kepala dan terdapat barang-barang yang jatuh. Cuman ketika perawat ini itu memeriksa keadaan anak-anak yang ada di panti asuhan, rupanya yang ia temukan hanyalah luka ringan seperti kulit yang kena cakar atau luka di kaki karena terjatuh saat bermain. Dan intinya Sunday Care adalah panti asuhan creepy yang sangat misterius. Oke deh guys, video creepypasta kita hari ini lumayan banyak juga. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video gua kali ini, ayo dong kalian like video gua sekarang juga, supaya gua tahu kalian suka apa enggak dengan video gua. Dan kalau misalkan banyak yang suka, gua akan lanjut di episode keempat. Lalu jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar guys, dari kalian yang bingung dengan cerita gua, atau misalkan kalian ada yang nggak paham, kalian bisa bertanya di sana. Terus kalau misalkan kalian ada creepypasta yang seru dan banyak yang request untuk dibahas, gua akan bahas di next video. So see you guys on the next video.